Amin. Ada pepatah Jawa mengatakan, Sopo nandur ngunduh, artinya siapa menanam akan memetik buahnya. Pepatah ini sama artinya dengan take and give. Siapa memberi akan menerima. Sayangnya tidak sedikit orang menerapkan slogan ini secara tidak tepat. Ketika seseorang memberikan bantuan, misalnya ia berharap kelak ia menerima balasan yang setimpal, dan inilah hukum dunia. Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya dan juga pengikutnya, tidak seperti kebiasaan dunia. Yesus mengajar supaya semua anak-anak Tuhan justru memperhatikan kaum lemah, tidak berdaya, terpinggirkan yang kita sebut sebagai kaum marginal, lebih daripada orang yang kaya. Karena Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya untuk orang-orang baik saja, melainkan juga untuk orang-orang yang tidak dapat tempat di masyarakat. Yesus ingin memulihkan harkat martabat kaum terpinggirkan sehingga mereka juga memperoleh pengharapan dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Yesus mau menekankan tindakan memberi, mengasihi adalah tindakan yang lahir dari hati yang mengasihi Tuhan Allah sehingga tidak pamrih atau menuntut balasan. Mari dalam kesadaran itu kita datang beribadah kepada Tuhan dengan kasih yang tulus kepadanya. Lagu Mari menghadap Allah, pujilah Dia, Yesus Tuhan, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Saat kau beribadah, jangan biarkan iblis menggoda. Tenangkanlah dirimu, minta Roh Kudus tinggal di hati agar kau dapat beribadah. Hati terarah padanya, firman Tuhan yang diberitakan menjadi berkat bagimu. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk ibadah sektor ibadah rutin kami di sektor 11. Terima kasih ya Tuhan atas semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Berkatilah Penatua Bapak Wisnu Wardana ya Tuhan. Berikanlah Engkau berkati beliau dalam pelayanannya Tuhan.
biarlah apa yang dia sampaikan semua adalah turut kehendak Tuhan. Biarlah dan juga kami mendengar bisa memberikan kami kekuatan yang baru daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Hanya di dalam nama kasih-Mu Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur 15 ayat 1 dan sampai 5 kita baca secara responsoria. Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 kita baca secara responsoria. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menupang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung yang kudus, yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak melimpahkan celah pada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus, kita siapkan dulu pembacaan kita, terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai dengan 14. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Kalau sudah ditemukan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat anugerah dan rahmat yang Tuhan sudah nyatakan dengan luar biasa di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, khususnya di sektor pelayanan 11.
Bapa Surgawi, malam hari ini kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah bersama dengan keluarga besar sektor pelayanan 11 untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, namun terlebih kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman Tuhan. Bapa Surgawi, satukan hati dan pikiran kami agar kami semua, baik yang hadir di sini, di daring ini Tuhan, maupun yang belum sempat hadir, kiranya Tuhan membimbing kami agar kami semua dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan diwartakan, sehingga dengan pertolongan dan kekuatan Roh Kudus, kami mampu untuk menjalankan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan beriman kami. Urapilah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah apa yang hamba-Mu ucapkan berkenan di hadapan Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah sedia mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan engkau dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya, menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan dulu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Sektor Pelayanan 11, selamat malam, Shalom. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan bahwa kita boleh berjumpa lagi di dalam ibadah rumah tangga di tahun 2022 ini, walaupun
masih secara daring. Di sektor 11 sudah berapa kali ibadah? Kita di sektor 1 kemarin sudah, jadi ini kedua kali. Jadi ini boleh juga dibilang masih Sama. perdana ya, masih ibadah perdana di tahun 2022 ini. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul wartaan firman Tuhan malam hari ini adalah harkat yang dipulihkan. Di dalam bacaan kita, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada semua orang yang ada di dalam pesta itu. Jadi pada saat itu ada suatu pesta dan Tuhan Yesus hadir kelihatannya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan ajaran bukan hanya kepada yang diundang, bukan hanya kepada yang mengundang, tapi juga kepada yang diundang. Kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat 7 sampai 11, pengajaran Yesus disampaikan kepada pihak yang diundang. Jadi kepada para undangan ini, Yesus mengajarkan bahwa barang intinya ya, barang siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Merendahkan diri itu bukan tiarap atau jongkok ya, tapi hatinya yang merendahkan ya, jangan sombong dan sebagainya. Jadi itulah orang-orang yang rendah hatinya akan ditinggikan. Yesus menyampaikan hal ini sebab dia melihat, ya, artinya beliau melihat, Yesus melihat ini kelihatannya hadir. Banyak para undangan yang berusaha untuk menduduki tempat kehormatan. Ya. Padahal belum tentu tempat itu disediakan untuk dirinya. Ya. Seperti kita kalau di undangan-undangan pemerintah itu kita lihat ada orang mau berdesakan atau berebut ingin duduk di paling depan ya. Padahal panitia sudah membagi-bagi tempat, ada VIP, VVIP dan sebagainya. Jadi orang yang duduk di tempat yang bukan tempat duduknya bisa-bisa disuruh pindah lagi oleh panitia. Ya. Nah di dalam bacaan kita ayat yang 12 sampai 14 ini Yesus memberikan pengajaran bagi pengundang, ya, bagi pengundangnya. Jadi Yesus ini akan merubah kebiasaan cara mengundang orang pesta, cara mengundang orang-orang yang berpesta. Ya. Nah, Yesus memberikan pengajaran bagi pengundang bahwa sang pengundang sesungguhnya telah mengalami kerugian besar dengan hanya mengundang saudara, keluarga, sahabat, atau tetangga, dan orang-orang kaya. Sebab sebaik apapun pesta dan hidangan yang disediakan kepada tamu yang orang-orang kaya tersebut, tidak terlalu dihargai oleh tamunya. Karena tamunya sudah biasa menyantap makanan yang lebih enak dan lebih mahal. Dan ini dianggap si pengundang hanya mengharapkan mendapat undangan atau imbalan balik, ya, dapat undangan balik dari orang-orang kaya yang diundang tersebut. Seperti perumpamaan yang dapat kita lihat setelah nats ini, ya. Itu ada di ayat 15 sampai dengan 24, bahwa bagi orang kaya, undangan itu bukanlah sesuatu yang istimewa sehingga tidak perlu harus dihadiri. Jadi orang kaya diundang, lihat-lihat, oh siapa yang undang kira-kira. Dan lagi kalau mengundang orang kaya itu bisa menimbulkan balas budi, ya, untuk mengundang balik. Ya.
Jadi Yesus mengajarkan agar mengundang orang-orang yang tidak mampu. Ya. Jadi, jika si pengundang itu mengundang orang yang tidak mampu atau orang-orang yang miskin, orang cacat, ya, itu bisa membuat bahagia mereka atas undangan itu, dan mereka sangat menghargai sekali bahwa si pengundang telah berbuat sesuatu yang sangat berharga bagi mereka, dan ini menjadikan sukacita yang besar bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak mampu. Ini mereka tidak mampu juga untuk membalas, ya, dan orang tersebut mengucapkan terima kasih dan mungkin juga mendoakan bagi orang pengundang tadi, ya, karena mereka sudah diundang. Jadi melalui pengajaran Tuhan Yesus ini kita hendak diingatkan bahwa ini bukanlah hanya berkaitan dengan undangan pesta atau perjamuan, namun juga di dalam konteks kehidupan yang jauh lebih luas lagi. Tuhan Yesus hendak mengingatkan kita agar kita jangan sampai jatuh ke dalam kebahagiaan dunia yang semu. Ya. Jadi mengundang orang-orang kaya itu kita mendapatkan suatu kebahagiaan yang semu. Banyak orang berusaha mendapatkan kebahagiaan dunia di dalam dirinya, ya, dengan harapan bahwa sukacita akan semakin melimpah di dalam dirinya. Namun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang mengalami kerugian besar, ya. Sebab ketika mereka mendapatkan harapan mereka, ya, ternyata hanya bagi dirinya sendiri saja, ya, tidak berbagi kepada orang lain, ya. Jadi mereka itu sebenarnya, ya, yang sudah mendapat kebahagiaan dirinya buat dirinya sendiri itu adalah kebahagiaan yang semu, ya. Mereka hanya menerima kebahagiaan sementara dan hanya itu saja yang didapat untuk dirinya sendiri. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah Tuhan Yesus di bukit mengajarkan kepada kita, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya. Itu bisa dilihat di Matius 6 ayat 19 sampai 21. Jangan kita sia-siakan hidup, harta, kemampuan dan bakat kita hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara. Namun hendaklah kita menggunakan kemampuan kita menjadi kemuliaan yang tinggi bagi Tuhan dan yang berguna untuk kehidupan kekal. Maka Tuhan Yesus hendak mengajar kita untuk dapat berbuat sesuatu agar dapat menerima lebih dari apa yang dapat diberikan oleh dunia ini kepada kita. Yaitu ketika kita dapat memakai kemampuan kita gunakan bukan untuk keselamatan atau kepentingan diri kita sendiri, tapi yang kita berikan agar menjadi bahagian dari orang-orang lain yang memerlukan. Ketika si pengundang itu mengundang orang miskin, orang yang tidak mampu, orang cacat, ya, tidak ada yang dapat mereka berikan sebagai balasan dari kebaikan si pengundang. Namun dapat kita bayangkan, semakin banyak orang miskin dan orang cacat diundang, maka akan semakin banyak juga orang yang bahagia, ya, karena kebaikan dari si pengundang itu.
mereka akan bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dari si pengundang itu. Kebaikan si pengundang telah membuat orang lain bahagia itu jauh lebih berharga dan lebih tinggi nilainya daripada sebatas menerima upah undangan balasan dari orang kaya. Hanya di sini kita sudah dapat melihat apa yang diterima oleh si pengundang itu. Dia telah mendapatkan kebahagiaan yang berlipat ganda, sebagaimana yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, di dalam renungan kita tadi juga disebutkan kita harus lebih banyak memberi ya daripada menerima. Dan siapa yang memberi, dia akan menerima. Tuhan memanggil kita supaya menjadi berkat bagi dunia ini, bukan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Apa yang kita kumpulkan dalam dunia ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan dan akan lenyap. Tetapi harta yang berharga yang kita kumpulkan untuk di surga tidak akan pernah lenyap. Maka bersyukurlah kepada Tuhan jika sampai saat ini kita masih diberi Tuhan kesempatan menjadi saluran berkat-Nya di dalam dunia ini. Ada ungkapan kata begini, janganlah mengejar kebahagiaanmu sendiri, tetapi berikanlah kebahagiaan kepada orang lain, maka kebahagiaanmu akan datang dengan sendirinya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, seperti tadi Tuhan Yesus ingin merubah kebiasaan bagaimana caranya mengundang di dalam pesta, suatu pesta. Di dalam kehidupan kita itu merubah kebiasaan itu merupakan hal yang paling sulit, sangat sulit. Orang yang sudah biasa merokok misalnya ya, itu sulit untuk berhenti karena sudah biasa. Banyak pemain sinetron yang tertangkap narkoba bukan hanya sekali, tapi bisa 2 kali, berkali-kali, karena sulit merubah kebiasaan. Oh, nggak kapok-kapok gitu ya. Banyak juga orang biasa mengumpat ya, memaki, atau biasa sedikit-sedikit marah, ya. Biasa tidak sabaran, biasa ngomel, biasa bohong, biasa ngegosip, biasa menghakimi orang, kebiasaan nonton sinetron. Ini susah. Tapi ibu-ibu di sektor 11 nggak ada di sektor 11 nggak ada. Adanya di sektor 17 kali. Jadi ibu-ibu sektor 11 itu biasanya melayani bapak ya, biasa melayani suami, biasa masak ya, biasa merawat rumah, biasa berdandan cantik-cantik ya, itu nggak usah dirubah yang itu ya. Tapi memang merubah kebiasaan itu paling sulit ya. Seperti kita biasa nulis pakai tangan kanan atau yang kidal pakai tangan kiri, kita rubah
coba sekali-sekali yang biasa tangan kanan kita nulis pakai tangan kiri. Kan rasanya nggak nyaman ya. Jadi sulit merubah kebiasaan itu. Di kantor di bengkel saya ya itu ada kebiasaan orang, mungkin kalau bapak-bapak tahu, orang kalau ngamplas mobil itu pakai air ya. Jadi ngamplas mobil mau dicat itu pakai air. Nah, sekarang ada cara yang lebih bagus, lebih cepat, itu tanpa air, namanya dry sanding. Tapi orang yang sudah biasa ngamplas pakai air tadi, itu suruh pakai alat yang dry sanding tadi, wah, nggak mau, nggak biasa Pak, malah lama Pak. Jadi malah karena sudah terbiasa, ya. Padahal Bapak Ibu, kalau orang mau maju, itu harus berani merubah kebiasaan, harus berani keluar dari zona nyaman. Ya. Yang biasa itu udah nyaman lah, udah enak. Tapi kalau kita mau maju, itu harus berubah. Ya. Karena setiap kemajuan itu ada perubahan. Jadi kita kalau nggak mau maju, ya diam di tempat, ya berjalan di tempat. Tapi setiap kita mau berubah, mau maju, harus berani merubah kebiasaan kita, ya, ke dalam kebiasaan yang baru. Memang sulit awalnya, tapi lama-lama jadi biasa. Ya. Seperti kita dulu tanpa masker, terus biasa pakai masker. Ya. Ini lama-lama pakai masker biasa. Mau pergi ketinggalan masker nggak enak, balik lagi. Wah iya ketinggalan masker ya. Ini harus berani berubah. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Biarlah apa yang kita dengar dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita dan senantiasa di dalam persekutuan keluarga. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita, menolong dan memampukan kita untuk selalu menebar kasih, memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadilah orang-orang yang berbahagia dengan cara memberi kebahagiaan kepada orang lain terlebih dahulu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita berdoa bagi jemaat
sektor pelayanan 11. Mari kita satukan hati untuk berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan kiranya memampukan kami agar kami dapat semakin mengasihi orang-orang yang tidak mampu dan berkekurangan. Mampukan kami agar kami dapat memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Mampukan kami agar kami lebih banyak memberi daripada menerima. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk jemaat-Mu di sektor 11 yang di dalam pergumulannya menghadapi masalah-masalah, yang mempunyai masalah keluarga. Tuhan tolong mereka, berikan jalan keluar. Yang berkekurangan Tuhan tambahkan, yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan kuatkan, yang mengalami sakit penyakit Tuhan pulihkan, yang mengalami masalah ekonomi, keuangan, Tuhan berikan jalan keluar. Bapa Surgawi, kami yakin dan percaya oleh karena kasih setia-Mu, Engkau akan melepaskan segala beban pergumulan di dalam kehidupan jemaat-Mu di sektor 11. Bahkan oleh kuasa Tuhan, masalah akan berubah menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak dari yang masih balita dan yang masih sekolah di sekolah dasar, SMP, SMA, dan yang kuliah. Tuhan tolong tuntun mereka di dalam studinya. Jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan. Jagalah anak-anak kami dari pergaulan yang sesat. Bagi anak-anak yang sudah waktunya mencari jodoh, temukan jodoh dengan orang yang seiman. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberi pekerjaan yang sesuai dengan talentanya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Bapak Yeski Koyongian, anak Jason Koyongian, Ibu Leliwati Ludang, Penatua Argentina Mamuko di dalam pemulihannya, Ibu Mary Siregar yang baru keluar dari rumah sakit, kepada jemaat lansia, Opa Alex Tua Patinaya, Opa Rompas, Opa Hans Mandiri, Oma Eli Mambo, Oma Paulina Ludang, Oma Mari Sorongan, Oma Sekeon, Oma Agustina Jarnusi. Kiranya Engkau mau menjamah mereka di bagian yang sakit, urapi dengan kuasa darah dan bilur-bilur-Mu. Tuhan pulihkan kesehatannya. Kami yakin dan percaya apapun yang Tuhan berbuat bagi umat-Mu, semua adalah baik adanya. Biarlah umat-Mu senantiasa mengucap syukur atas segala berkat dan kasih setia Tuhan, sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa khusus bagi para lansia, janda, duda. Tuhan memberkati kesehatan dan kekuatan, khususnya kekuatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh presbiter dan para PJ dan Pelkat di sektor 11. Tuhan memberkati pelayanannya, kehidupan berkeluarga, usaha dan pekerjaannya. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Republik Indonesia yang tercinta. Tuhan memberkati para pemimpin negara,
agar senantiasa terpelihara menjadi bangsa yang penuh damai dan sejahtera. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia, khususnya GPIB Jatipon. Tuhan memberkati persekutuan kami, terlebih Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat Jatipon, Pendeta Sem Karinda, Pendeta Jemaat Ibu Ampriana Nguru, para fungsionaris PHMJ, keempat pelkat, komisi-komisi, unit misionaris yang ada, juga pendeta domisili yang ada di Jatipon. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai pelayanannya sebagai gembala-gembala jemaat, sehingga jemaat Jatipon dapat menjadi jemaat yang besar dan penuh damai dan sejahtera. Terima kasih Bapa Surgawi. Masih banyak permohonan kami yang ingin kami sampaikan, tetapi kami percaya Engkau sudah mengetahui, bahkan akan memberikan sebelum kami minta. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa, ampunilah segala salah dan dosa kami, dan hanya di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharakanlah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Memasuki bulan kedua di tahun 2022, mengingatkan kita bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Mensyukuri akan kasih setia Tuhan, itulah mari kita membawa persembahan syukur sukacita kita di hadapan Tuhan dengan hati tulus ikhlas dan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibanding
Bu Mona. Saya mohon. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan ini dengan tulus hati kami. Kiranya persembahan syukur yang kami berikan ini menjadi berkat bagi gerejamu dan di dalam pelayananmu. Terimalah persembahan syukur kami ini, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat bagi kehidupan kami. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pengutusan. Umat yang dikasihi Allah, pergilah, jalanilah panggilan dan pengutusanmu dengan semangat iman. Jangan letih dan jangan gentar, sebab kasih Tuhan menopangmu dan juga memberkatimu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sektor 11 dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, Bilang aja aman. haleluya. Ibadah selesai.
Terima kasih. Terima kasih Bapak Wisnu, Terima kasih. Bu Mona. Kasih. Berkati. Apa Bu Mona berdoa dulu. Penutupan. Iya. Berdoa sayang, Mona. Bu Mona. Ya, Bu, sini aku putus-putus ya. Ya jelas kok. Berdoa dulu, ayo.